Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bacaan kita Ramadan yang lalu. Masih kita Qatrul Bois, tinggal 4 lembar lagi. Kita lanjutkan paling seminggu ini hatam. Saya sudah siapkan kitab yang baru ya. Saya sudah beli sekitar 50 kitab. Jadi untuk hari ini sampai selanjutnya hatamkan dulu kitab Qatrul Bois. Yang punya halaman 9, 7 baris dari bawah. Cuma beberapa yang punya. Yang ada di rumah bawa baik. Ini kalau beli cuma 5.000 perak. Kitab karangan Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani Adawi, ulama Indonesia. Jadi bacanya mas'alatun ijakilalaka wa kaifa tu'minu bil yaumil akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi bid'ain. Mas'alatun bermula ini yakni satu masalah, pertanyaan. Ijakilalaka apabila kamu ditanya, kita semua harus bisa jawab nih. Apabila kamu ditanya wa kaifa tu'minu bil yaumil akhir, bagaimana cara kamu beriman dengan hari akhir? Ini kan hal inti buat kita semua ini, masalah akidah. Beriman kepada hari akhir, beriman kepada hari kiamat. Iman yang keberapa nih? Rukun iman yang keberapa? Yang kelima. Ya. Yang keenam, percaya kepada qada dan takdir. Udah dibahas tuh dari awal, bagaimana cara beriman kepada Allah, bagaimana cara beriman kepada Rasulullah, bagaimana cara kamu beriman kepada hari akhir. Aibi wujudihi, maksudnya bagaimana cara kamu beriman dengan adanya hari akhir. Ingat, hari akhir itu fa'awaluhu, permulaan hari akhir adalah minan nafkhatis saniyati, dari tiupan sangkakala yang kedua. Nanti malaikat Israfil 2 kali meniupkan sangkakala, walaupun ada versi lain mengatakan 3 kali. Ya, tiupan pertama menghancurkan alam semesta. Tiupan yang kedua nanti itu menghidupkan kembali seluruh makhluk yang sudah dimatikan. Jadi dimulai sejak tiupan sangkakala yang kedua. Wahia, tiupan sangkakala yang kedua ini nafkhatul ba'si namanya, tiupan kebangkitan, dibangkitkan seluruh makhluk yang telah mati. Wasumia jalika, dan dinamakan hari itu namanya al-yaumal akhiri, dinamakan hari akhir. Jadi kalau percaya kepada hari akhir, kenapa dinamakan hari akhir? Li'annahu, karena bahwasanya hari itu akhiru ayyamid dunya, hari dunia yang terakhir, akhir dari hari-hari dunia. Nggak akan ada lagi setelah itu, karena adanya hari itu adanya perputaran. Kita sekarang Kamis, Jumat, Sabtu, nanti tidak ada lagi karena mataharinya juga sudah dihancurkan. Wasumia itu, dan dinamakan juga hari akhir itu bila kiamati, dinamakan hari kiamat. Kenapa? Liqiyamin nasi fihi, karena dibangkitkan atau dibangunkan seluruh manusia fihi pada hari itu, min kuburihim, dari kuburan-kuburan mereka yang dikubur di gunung, di pinggir pantai, yang dimakan
binatang, semuanya akan dibangkitkan kembali dari kuburan-kuburan mereka. Wa wuqufihim, dan berdirinya mereka, diamnya mereka, baina yaday rabbil alamin, di hadapan pengadilan Allah Tuhan semesta alam. Itu prosesnya panjang, lama banget, ya. Begitu dibangkitkan dari alam kubur, bangkit dari alam kubur itu sekitar 1000 tahun di situ aja. Kemudian baru diarahkan kepada mahsyar. Itu pun 1000 tahun, ya. Belum ada kejelasan harus bagaimana, panjang ribuan tahun. Tapi bagi orang yang beriman, orang yang bertakwa, panjangnya waktu itu tidak terasa, seolah-olah sebentar, tergantung amalnya. Belum proses pengadilan tuh, dibangkitkan dari alam kubur. Lihat aja tafsir Yasin yang pernah kita baca dulu, ya. Jadi bagaimana tuh kalau tanya seperti itu? Bagaimana cara kamu beriman kepada hari akhir? Fal jawabu, di sini dikasih kunci jawabannya. Ya, ini tanya jawab, kita bukan berisi. Ya. Sebetulnya ini adalah pelajaran dasar tentang akidah yang wajib kita tahu semua. Jawabannya adalah antakula. Fal jawabu antakula. Kamu mengatakan innallaha ta'ala yumitul khalaiqa, sesungguhnya Allah Ta'ala kelak akan mematikan semua makhluknya, akan dimatikan. Ai jami'al hayawanati, seluruh yang hidup akan dimatikan, apapun, bukan manusia doang, semua yang hidup, jin, malaikat, binatang, seluruh yang hidup akan dimatikan. Min jawir ruh, dari seluruh yang bernyawa, semuanya akan dimatikan. Kullahum, seluruhnya. Qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa akan merasakan yang namanya kematian. Kita semua akan merasakan kematian, suka tidak suka, mau tidak mau, akan merasakan kematian. Nggak ada yang tidak merasakan kematian. Sudah takdir kita, sudah takdir yang bernyawa. Wala yakunu, dan tidak terjadi itu kematian illa bil ajali, kecuali sesuai dengan ajal, batas waktunya. Semua kita sudah dikasih batas waktu, namanya ajal. Ya, ketika batas waktu itu habis, ya habis, nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurin lagi. Ya, namanya ajal tuh, sesuai ajalnya. Kita nggak tahu. Ya, kalau tahu mah udah enakan dikit. Ya, umur 70 tahun, tenang aja. Saya baru 40 tahun, masih ada 30 tahun lagi. Ntar dah saya kencang ibadahnya, ketika kira-kira tinggal setahun lagi. Tuh, ya. Nggak tahu tuh, ya Allah, kadang-kadang lagi sehat, lagi gagah, nggak disangka-sangka meninggal. Ya, kemarin berita duka tuh, Habib Hasan masih sehat banget, masih gagah, masih muda. Ya Allah, alhamdulillah, meninggalnya habis sholat duha katanya, di bulan Ramadan lagi. Hari ini kalau nggak salah dikuburkannya di masjid sana tuh, Masjid Nurul Mustafa. Ya, hari ini coba sedang sehat, sedang gagah, banyak yang kayak gitu. Memang sudah ajalnya. Ajal itu apa sih? Wa al-waqtul ladzi, ajal adalah waktu kataballahu, yang telah menuliskan, menggariskan, menetapkan Allah fil azali, pada zaman azali, pada zaman yang tidak ada berkesudahan di masa lalu. Ya. Sudah ditetapkan
intihaa hayatihi, berakhir kehidupannya. Sudah ditetapkan kita semua nih. Ya, masalah panjang umur, pendek umur, panjang itu dalam kenangannya. Walaupun umurnya pendek, tapi bisa bertahan bertahun-tahun. Kenapa? Banyak jasanya, banyak kebaikannya. Seperti para ulama, ya, Syekh Nawawi umurnya cuma 46 tahun, tapi sampai saat ini terus saja nasihat-nasihatnya masih kita dengar, ilmunya masih bisa kita petik. Para ulama kayak begitu. Hampir ulama-ulama besar itu usianya di bawah Nabi, hampir rata-rata semuanya. Ya. Fala yamutu ahadun bidunihi, tidak akan mati seseorang tanpa ajal. Semuanya mati karena ajalnya sudah tiba. Masa kontraknya habis sudah. Kalau HP, ya, kita bisa lihat tuh tinggal berapa persen lagi, dan alhamdulillah masih kita bisa cas. Tapi kalau kita bisa nggak ngeliat tinggal berapa persen lagi, ya, Mas Asani tinggal berapa persen lagi, saya tinggal berapa persen lagi, nggak ketahuan tuh. Ya, karena kematian adalah suatu misteri. Maktulan kana au ghairahu, apakah kematian seseorang itu maktulan karena dibunuh atau terbunuh, adanya itu kematian au ghairahu, atau selain itu, ada yang karena peperangan, ada yang dibunuh, ada yang macam-macam kan itu kematian itu. Ada yang karena tidur terus kebablasan tidur gitu, ya, macam-macam. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Wa ma kana li nafsin, dan tidak ada seorang pun, jiwa manapun, an tamuta, mati, illa bi idznillah, kecuali seizin Allah. Kitaban muajjala, ketentuan yang sudah ditetapkan, ketetapan yang sudah ditentukan. Sudah tentukan batas akhirnya. Aywa makana li nafsin, maksudnya tidak ada seorang pun antamuta, orang itu mati, jiwa itu mati, illa biqada illahi, kecuali sesuai ketetapan Allah Ta'ala, wa masyiatihi, kecuali sesuai kehendak Allah Ta'ala, kecuali berdasarkan ketetapan dan kehendak Allah. Au biidnihi, atau atas izin Allah, dijalika, atas yang demikian itu. Biidnihi lijalikal maut, karena izin Allah atas kematian itu. Bi qabdihi ruwahu, salah tadi, bukan baca. Limalatin, atau dengan izin Allah terhadap malaikat maut, bi qabdihi, untuk mencabut ruhahu, nyawanya, ruhnya. Kataballahu, Allah tetapkan jalikal maut, kematian itu, kita muaqqata, ketentuan yang sudah diberikan batas waktunya. Semuanya ada batas waktunya. Apalagi umur umat Nabi Muhammad, kata Nabi, antara 60-70, ya, rata-rata. Itu rata-rata. Berarti ada yang di atas 70, bahkan ada yang baru 1 hari, ada yang baru seminggu, ada yang sebulan. Kalau rata-rata kan, rata-ratanya antara 60-70. Tanya Pak Amil dah, gitu. Paling banyak yang dimandikan umur berapa? Sekitar itu aja tuh, paling banyak, ya, 60-70% di umur-umur itu, 60-70. Ya, ada di umur 20, ada jarang, gitu ya. Dan di umur sebulan ada, di atas 70 ada, 80, 100 juga kadang-kadang masih ada, cuma 1-2, jarang nemuinnya. La yataqaddamu wa la yata'akharu, enggak bisa dimajuin, enggak bisa dipundurin.
Ya, kalau belum waktunya nggak bakalan bisa mati. Walaupun berkali-kali maju ke medan tempur, ikut peperangan, belum waktunya mati, nggak bakalan mati. Walaupun nggak kemana-mana, tidur baik di rumah, cuma dari kasur ke sumur, ya. Kalau udah waktunya habis be, gitu. Ilaman kana fil jannati wan nari, kecuali orang-orang yang sudah ada di surga dan di neraka. Kalau sudah ada di surga dan ada di neraka, enggak akan ada kematian lagi, enggak. Ya, enak, mati muda di surga. Tidak akan pernah mati lagi. Enggak usah nanya umur di sana sih. Ya, enggak. Berapa lama? Enggak. Kholidina, mereka kekal abadi, baik yang di surga maupun di neraka. Cuma kemudian yuhillahu al-maita, kemudian Allah hidupkan yang sudah mati itu bi'adatir ruhi, dengan mengembalikan ruhnya ila jami'il badani, ke seluruh badannya. Li ajli su'alil malakaini, untuk menjawab pertanyaan dua malaikat. Nah, ketika di alam kubur, begitu di alam kubur Allah kembalikan tuh nyawanya untuk apa? Untuk menjawab pertanyaan dua malaikat, yakni munkarin wa nakir, malaikat munkar nakir. Nah, ada beberapa yang tidak ditanya. Model kita kayak ditanya semua ini. Tanya, namanya malaikat munkar nakir. Itu bahasa munkar nakir pokoknya serem, yang menakutkan, mengerikan, susah digambarkannya. Kalau ada seseorang menggambarkan makhluk yang film-film horor yang serem-serem, gak ada apa-apanya dibanding malaikat munkar nakir. Karena rata-rata yang datang nanti bertanya ini malaikat ini serem. Karena bagi orang yang benar-benar beriman, namanya bukan lagi munkar nakir sebetulnya. Jadi kitab, ya, di kitab Daqaiqul Ahbar namanya Basyar Mubasyir. Jadi datang dengan wajah menyenangkan, ya, menyenangkan, menenangkan, menggembirakan, bawa kabar gembira. Tergantung. Jadi malaikat yang datangnya, ya, ada malaikat datang penuh senyum, kasih sayang, enak. Cuma rata-rata model begini, malaikat munkar nakir. Wabada suali, nah nanti setelah ditanya, setelah proses tanya jawab itu, pertanyaannya sebetulnya gampang-gampang, bisa dihafalin. Tapi kalau memang amalnya kurang, gak bakalan bisa jawab. Saya hafalin aja mantra buka siapa Tuhanmu, udah dihafalin terus. Kalau malaikat bertanya mantra buka, aku jawab Allahu Rabbi, Allah ada Tuhanku. Nggak bisa kalau memang dia nggak yakin, nggak beriman kepada Allah. Jangankan ditanya tentang siapa saudaramu, nggak bakalan bisa bertanya, apa nggak bakalan bisa menjawab kalau dia tidak merasakan bahwa muslimin muslimat adalah saudaranya. Jadi setelah ditanya nih, ya, udah kelar pertanyaan, proses pertanyaan, ya rujuk minuruhu, ya rujuk maka keluar minhu, dari tubuhnya aru, keluar lagi tuh ruhnya. Wayu ajibu man aroda jibahu, dan Allah siksa orang-orang yang memang Allah kehendaki untuk mendapatkan siksaan. Biayalukallahu bil maiti, bahwa Allah ciptakan pada orang yang sudah mati tadi nau ahayatin, semacam hidup. Jadi semacam hidup bisa babit pisolir ruhi, disebabkan tersambungnya ruh bisa bijasadihi dengan tubuhnya. Katisoli su'ai syamsi, seperti terhubungnya cahaya matahari bil ardi, dengan bumi. Ada cahaya matahari kan kayak nempel apa enggak? Jadi orang yang di alam kubur nanti seperti itu.
Biqadri mayudrikul alama, seukuran perkara yang ia dapati kesakitan, kesengsaraan, ya, dipukul, dihajar, ditendang dan lain sebagainya. Ta'alamuhu, maka merasakan sakit ruh itu ma'al jasadi, bersama jasadnya. Wa in kana kharijan minhu, meskipun ada itu jasad, itu ruh kharijan keluar minhu dari jasadnya. Jadi merasakannya sama dengan ketika kita hidup kayak begini nih, dicubit sakit, ya, dicubit sakit, dipukul sakit. Nanti orang di alam kubur juga kayak gitu merasakannya, Pak. Ya, merasakan semuanya digebukin, dihajar, dibakar, sama seperti kita saat ini. Tuh, ya. Jadi merasakannya seperti itu. Walaupun yang disiksa itu ruhnya. Makanya mimpi itu adalah gambaran kita, gambaran seseorang, tiap orang ketika dia nanti kematian. Ada mimpi bahagia, kan dia merasakan bahagia juga tuh. Begitu bangun, atau jangankan sebelum bangun aja udah senyum-senyum, orang ngapa sih lagi senyum-senyum aja. Begitu dibangun rada kesel juga. Kalunya dibangunin, gue lagi mimpi enak-enak. Padahal lagi tidurannya di pojokan pasar. Karena mimpinya indah, nggak seneng tuh dibangunin. Coba kalau mimpinya yang menakutkan, keringat dingin dia. Kalau dibangunin giram tuh. Ya Allah, harus sekedar mimpi. Di alam kuburnya nggak dia bangunin lagi dah. Dia akan merasakan kesakitan itu. Wal kafiru, orang kafir ini ajabuhu daimun, siksaannya kekal selama-lamanya ila yaumil qiyamah. Orang enggak beriman begitu disiksa di alam kubur enggak ada henti-hentinya, enggak ada putus-putusnya sampai kapan? Sampai kiamat. Kalau orang kafir, wa yurfa'u 'anil mu'min, dan diangkat dari orang beriman ala ajabu, siksaan itu satu yaumil jumati, di hari Jumat orang beriman tidak disiksa. Makanya kenapa kita ziarah di hari Jumat tuh, ya saat tenang nih kita kasih hadiah. Barangkali besoknya di hari Sabtunya begitu kita tambahin bacaan ini sedekah itu berkurang sedikit, ya. Karena anaknya alhamdulillah solehah, nggak pernah berhenti mendoakannya, terutama di hari Jumat. Karena di hari Jumat melihat tuh siapa yang ziarah. Karena saat itu dihentikan siksaan. Jadi doain paling nggak dari rumah. Ini kadang-kadang orang tua udah pada meninggal, boro-boro diziarahin, didoain juga kagak. Ya Allah, ntar kita akan ngalamin kayak begitu juga. Apa yang kita tanam pasti kita akan petik. Kalau saat kita masih hidup orang tua kita udah gak ada, kita doain terus, insya Allah nanti anak cucu akan terus juga mendoakan. Jadi di hari Jumat tuh di stop. Yang berikutnya wafi syahri Ramadan, di bulan Ramadan ini orang beriman alhamdulillah istirahat, ya alhamdulillah. Makanya bulan Ramadan itu syahrul umati, bulan umatku, bulan rahmat. Orang-orang yang meninggal juga alhamdulillah istirahat. Buat orang beriman nabinya. Li hurmatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in mata, dan jika mati seseorang yaumal jumu'ati, di hari Jumat, aulaila tahu atau malam Jumat. Apa itu kecoret ini? Hah? Kecoret berupa pakai. Ya Allah. Jika seseorang mati di hari Jumat atau malam Jumat, yakunu adalah al-ajabu, siksaannya cuma saatan wahidatan, beruntung
atau malam Jumat. Maka yang terjadi apa? Siksaannya cuma saatan wahidatan, cuma sebentar, 1 saat saja. Cuma kita gak bisa milih, ya. Gak bisa milih hari Jumat atau hari-hari lainnya juga kita gak bisa milih. Pokoknya mau mati hari apa saja itu sudah ketentuan Allah, yang penting bawa iman Islam. Ya, itu bagian dari anugerah aja yang di hari Jumat atau malam Jumat. Siksaannya cuma saatan wahidatan. Wadaqatul qabri, himpitan kuburan, kajalika seperti itu. Semuanya nanti akan mengalami jepitan atau himpitan kubur, digencet sama kuburan. Semuanya. Cuma orang-orang beriman itu dihimpitnya seperti katanya himpitan pengantin terhadap lawannya. Coba kalau dipeluk malam pertama pengantin, semuanya akan dijepit. Mengasani kau nggak mau. Jadi semuanya akan mengalami himpitan tuh. Cuma bedanya orang yang beriman kayak itu, dijepitnya jepit menyenangkan, ya. Sehingga nanti katakan nom, ya, tidurlah kamu naumatal arus, sebagaimana tidurnya pengantin. Paling menyenangkan kan tidurnya pengantin, ya. Gitu. Pokoknya malam pengantin adalah malam paling indah seumur umur. Nah, orang-orang yang beriman kayak gitu tuh, nom naumatal arus. Tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin, dihimpit semuanya. Beda dengan orang-orang yang gak beriman, himpitan seperti himpitan orang-orang yang benci, gedeg, ya, pengen melumat habis. Wadaqatul qabri kajalika, himpitan kubur juga begitu. Nih di bulan Ramadan dihentikan, siksaan dihentikan. Begitu pula orang yang mati hari Jumat cuma sebentar tuh. Sumayan kotiu, kemudian terhenti, ya. Terhenti itu himpitan kuburan dan juga siksaan. Wala ya'udu, dan tidak akan kembali lagi, ya, itu siksaan atau himpitan ila yaumil kiamati, sampai hari kiamat. Wa yuhyihimullahu ta'ala, nanti dari situ tuh, ya, 7 baris dari atas halaman 10. Ini saya sudah siapkan kitabnya. Kita berikutnya paling ini mungkin semingguan. Bagi yang mau saja, saya cuma beli 50 kitab, ya. Tuh. Jadi buat penggantinya 7.500 saja. Kalau beli sendiri paling 5.000. Ya, 7.500 saja. Kitabnya pokoknya kitab yang ringan-ringan aja yang saya kaji di sini, ya. Kitab yang ringan-ringan, kitab Al-Mawaidul Usburiyah gitu. Kaum ibu dijadikan bagian yang ini aja yang mau, yang bisa baca juga. Yang enggak apa-apa, karena cuma ada 50-an kitabnya. Kita baca Fatihah satu untuk jemaah saya yang kemarin wafat, Haji Abdul Mujib Bengkulo, ya. Saya kemarin nggak sempat, begitu saya lagi nungguin, tiduran saya antara kira-kira jam 9 atau setengah 10. Tahu ya Allah, bangun udah agak siangan, udah jangan lupa udah kayak enak, ya. Bacain Fatihah itu jamaah saya sampai akhirnya tetap beliau itu ikut ngaji, ya, sampai menjelang tawakufan juga ikut ngaji. Doain mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan salahnya, Allah jadikan kuburnya rodoh min riyadil jannah. Wafat saat ini enak, ya, nggak ada pertanyaan kubur dulu, ya, enak. Dan juga untuk Habib Hasan kita baca Fatihah, mudah-mudahan kita mendoakan orang mulia, Allah muliakan juga hidup kita. Nah, hajinya ala kulli niyatin sholila dari Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini kasih 2 udah bayar ini buat di Eki sama ibunya, ya.
lain yang siap aja baca. Kaum ibu juga kalau kurang tapi nanti dibeli insya Allah. Itu paling minggu depan kalau udah kelar ini. 7.500 saya mengganti kitab-kitab enak semua insya Allah. Itu bulan puasa biarin bagian fikih tauhid terus Luqman bagian dulu dah yang doa dulu. Kira-kira ini aja, yang lain yang nyimak-nyimak aja nggak apa-apa, penting ngaji. Nggak bawa kitab ya nggak apa-apa, tapi juga terbatas. Saya bisa 2 atau 3 Ramadan ini juga. Jadi dengan 7.500 bisa 3 tahunan. Artinya kitab-kitabnya. Kaum ibu, jangan lupa kasih. Ya, nah selebihnya kasih. Ya, lupa nanti punya tuh pasti. Enggak ini. Ada pasti. Di ibu-ibu kasih. Mangdi. Ya jadi nanti kita paling kurang 5 atau maksimal. Hari ini karena bagi kita baca dulu. Sekarang kurangnya berapa? Astagfirullahaladzim, 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 wa sallim radhiyallahu ta'ala bina wa sahbihi rasulillahi ajma'in amin. Rabbi fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna lajian fa'na, Rabbi faqina wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah.